Halo semua, apa kabar? Kembali bersama saya Chang Laoshe di acara Kelimpahan Alkitabiah. Sebelum saya mulai hari ini, saya mau perkenalkan diri dulu kalau ada yang belum kenal. Nama saya Chang Laoshe, saya kerja jadi perencana keuangan. Saya jualan produk asuransi namanya Allianz. Saya bukan pendeta, saya beribadah di Jakarta City Blessing, cabang Green Lake. Saya punya satu orang istri, dua orang anak. Em, saya rasa itu aja. Hari ini saya membawain topik mengapa saya tidak kaya. Kalau misalnya ada yang mau dengar yang dulu-dulu ya, gampang sekali, cuman tinggal subscribe aja ke YouTube saya namanya Kelimpahan Alkitabiah. Selain daripada firman yang hari Sabtu ini nih ada renungan harian juga. Saya bikin renungan harian sama ada ini nih. Jadi cukup lengkap lah. Hmm, Hari ini saya mau jelasin mengenai kenapa orang tuh nggak kaya. Kita nih semuanya sebetulnya diciptain sama Tuhan buat jadi kaya. Semua orang, termasuk bukan orang percaya, itu diciptain sama Tuhan buat jadi kaya. Adam dan Hawa itu dikasih seluruh dunia untuk mereka kelola. Jadi kira-kira kalau orang punya dunia nih mereka kaya apa enggak? Kaya udah pasti ya. Tapi kenyataannya nggak semua orang jadi kaya. Bahkan nggak semua orang Kristen jadi kaya. Kok bisa begitu? Eh, Dunia ini di bawah kuasa si jahat. Jadi setan itu nggak mau kita hidupnya berhasil. Kenapa demikian? Karena ya namanya setan ya dia nggak mau kita senang. Kalau misalnya kita jadi kaya, terus kita jadi berkat buat orang lain, makin banyak orang kenal sama Tuhan, dia makin nggak senang dong. Dia maunya kalau bisa orang Kristen semua hidupnya terpuruk terus. Semuanya. Dalam hal keuangan, kesehatan. Kalau perlu semua orang Kristen mati aja. Tapi sebetulnya kalau kita ngerti, kita bisa kita bisa hidup sesuai dengan prinsip firman Tuhan, kita bakal jadi orang yang berhasil menurut Tuhan. Apa sih orang yang berhasil menurut Tuhan? Orang yang melaksanakan kehendaknya. Bagaimana caranya kita bisa melaksanakan kehendak Tuhan kalau kita hidup miskin dan sakit-sakitan? Nggak bisa. Tuhan suruh kita misalnya buat menginjil. Tapi kita sakit, kita nggak bisa bangun dari tempat tidur. Apakah kita bisa nginjil? Nggak bisa. Tuhan mau supaya kita murah hati, kita memberi kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan, supaya nanti mereka kenal Tuhan. Tapi kita miskin, apa kita bisa memberi? Nggak bisa. Kita mungkin bingung gitu mau bayar uang sekolah anak, bagaimana caranya kita suruh memberi. Boro-boro. Tapi banyak orang Kristen nggak menyadari bahwa ini bukan sesuatu yang normal. Banyak orang Kristen nggak menyadari bahwa ini bukan sesuatu yang normal. Banyak orang Kristen menganggap bahwa ini sesuatu yang wajar aja. Kalau gue hidup pas-pasan, hidup cuma buat diri sendiri, ini normal. Saya mau kasih tahu kepada semua orang yang dengar ini, Anda tidak diciptakan untuk hidup gitu-gitu aja. Semua orang Kristen hidupnya itu adalah untuk menjadi berkat. Semua orang Kristen ditakdirkan sama Tuhan untuk hidupnya itu sukses, supaya menjadi berkat. Nah, bagaimana caranya orang bisa menjadi berkat kalau mereka hidupnya tidak berhasil? Misalnya ya kita kerja nih ya, begitu-begitu aja gitu. Kita cuma jadi buruh gitu. Lalu kita setiap hari kita stres. Duit nggak pernah cukup. Kadang-kadang sakit-sakitan. Terus kita ngomongin tentang Yesus nih sama orang-orang. Mana ada yang mau dengar? Gak ada yang mau dengar. Kenapa? Karena hidup kita nggak mencerminkan itu. Tapi kalau misalnya kita menjadi orang yang luar biasa, kita banyak membantu orang, kita banyak menjadi berkat, kita nggak pernah sakit, kita jadi contoh yang bagus. Jadi waktu kita cerita Yesus, orang lebih mau dengar. Nah, jadi
Kita perlu ngerti bahwa Tuhan itu yang mau kita berhasil, Tuhan yang mau kita sukses. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi duta besarnya Allah yang jelas, yang mewakili Allah. Kalau semua orang Kristen hidupnya susah banget nih ya. Siapa mau jadi orang Kristen? Gak ada. Mendingan ikut aja ke Gunung Kawi atau apa gitu. Karena ya namanya orang kan mereka butuh makan, mereka butuh hidup. Kalau misalnya nggak ada makan gitu ya jangan ngomongin soal Tuhan lah, makan aja bingung. Itu tuh yang orang pikirin. Jadi sebagai orang Kristen kita perlu ngerti bahwa Tuhan ini ciptakan kita ini buat jadi berkat. Kita nggak bisa jadi berkat kalau nggak ada yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Jadi kita harus punya mindset ini nih, Tuhan mau saya menjadi berkat buat orang. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya? Itu tuh yang penting. Kenapa saya tidak kaya? Alasan nomor satu adalah orang tidak punya mentalitas kaya. Mentalitas kaya itu ya adalah sesuatu yang mutlak orang Kristen mesti punya. Orang dunia aja ngomong begini, ini orang dunia ngomong. Kalau Anda lahir miskin, bukan salah Anda. Kalau Anda mati miskin, itu salah Anda. Ini apa yang orang dunia ngomong. Saya bukan bilang bahwa kita jadi hamba uang. Enggak. Saya nggak bilang bahwa kita jadi orang cinta uang. Bukan itu. Sekali lagi ini semua supaya kita bisa menjadi berkat. Ini semua bisa menjadi berkat. Jadi kenapa kita harus berhasil dalam hidup? Supaya kita bisa jadi berkat buat orang lain. Nggak ada. Kita nggak bisa ngapa-ngapain lah kalau kita nggak punya apa-apa. Nggak bisa. Mau bangun gereja, saya cerita ya, saya punya gereja. Kemarin itu lagi sebelum pandemi ya. Mereka lagi minta sumbangan buat nerusin sewa. 1 tahun sewa itu 3 ruko. 3 ruko kalau nggak salah. 1 tahun sewa 3 ruko itu harganya adalah 200-an juta. 1 tahun. Akhirnya kemarin dananya belum terkumpul, mereka belum bisa lanjutin sewa 5 tahun, mereka akhirnya cuma sewa setahun, cuma dapat 200 juta. Kalau 5 tahun mereka dapat keringanan 800 juta. Itu pakai duit, nggak pakai daun. Bagaimana caranya orang-orang bisa memberi kalau mereka itu sangat terbatas? Oh, tapi mereka tulus mau memberi kepada Tuhan. Oke, tulus, bagus. Tapi duitnya nggak cukup bagaimana? Mesti ada orang-orang di gereja yang mereka sangat diberkati sama Tuhan dan mereka punya hati yang baik dan mereka mau melakukan itu. Mereka mau keluar duit. Kalau nggak bagaimana? Kita hitung aja yang gampang ya. Hitung yang gampang. Katakanlah satu keluarga mereka 1 bulan gajinya 10 juta. 10 juta mereka kasih perpuluhan 1 juta. Katakanlah di gereja itu jemaatnya itu ada 50 kakak. Semua income-nya sama. Semua income-nya sama berarti 1 bulan mereka penghasilannya 50 juta. Setahun 600 juta. Jadi kalau misalnya mereka mau bayar sewa, bisa tuh. 2 tahun duitnya udah kekumpul. Ini asumsi bahwa pendetanya nggak digaji nih. Kalau digaji ya mungkin perlu 3 tahun lah. 3 tahun buat bayar uang sewa 5 tahun. Lama-lama mereka bisa nabung, mereka bisa punya tempat sendiri. Tapi kalau misalnya itu semua orangnya maaf kata gitu ya, mereka nggak punya kelebihan gitu, mereka nggak ada duit, bagaimana? Keluarga misalnya anaknya 2, suami, istri, anak 2, terus mereka income-nya 1 bulan misalnya cuma UMR. UMR sekarang kalau Jakarta sekitar 4,2 juta kalau nggak salah. Dan mereka belum punya rumah sendiri, mereka harus ngontrak, makan, biaya hidup, transportasi, mereka sangat terbatas. Mereka cuma bisa kasih, setiap minggu mereka datang ke gereja cuma bisa kasih 50.000. 1 bulan 200.000. Apa yang mereka bisa bantu? Terus mereka bilang sama orang-orang gitu, ya Tuhan baik lah, Tuhan baik. Tapi mereka setengah mati. Kalau misalnya mereka anaknya sakit, mesti pinjam duit buat pergi ke dokter. Siapa mau dengar? Gak ada. Nah, jadi
Kita nih sebagai orang Kristen, kita perlu punya mentalitas kaya. Apa itu mentalitas kaya? Percaya sama janji Tuhan bahwa Tuhan memang mau kita berhasil. Itu mentalitas kaya. Percaya sama firman bahwa kita ini ditakdirkan untuk berhasil. Itu adalah mentalitas orang kaya. Walaupun sekarang gak kelihatan, tapi Tuhan sudah berkati saya sudah kaya. Ini mentalitas kayak gini kita perlu punya. Selama kita gak punya mentalitas ini, kita gak bakalan kayak begitu. Saya punya hobi ya. Hobi saya itu mungkin ada unik kali ya. Saya gak tahu kalau orang lain punya hobi yang sama. Saya punya hobi yang aneh menurut saya ya. Saya hobinya adalah saya suka lihat rumah contoh. Jadi saya kerjanya itu ya kalau saya ada waktu gitu, saya ajak istri sama anak-anak saya pergi lihat rumah contoh. Suatu kali sih saya tanya begini, kamu ngapain sih lihat-lihat rumah contoh kayak kita punya duit aja buat beli? Saya jawab gini, saya bilang orang itu perlu tetap punya impian supaya dia jadi semangat. Kalau orang gak punya impian, dia gak ada semangat. Jadi kita perlu punya sesuatu. Kita perlu ingat terus nih bahwa Tuhan mau memberkati saya. Tuhan mau memberkati saya berlimpah-limpah. Tuhan mau menjadikan saya kaya luar biasa. Ini kita perlu ingat. Nah, bagaimana cara ngingetnya? Terserah Anda. Saya sih caranya begitu. Jadi selalu kalau saya datang ke rumah contoh, saya tanya harga, saya hitung-hitung. Duitnya sekarang belum ada, nggak apa-apa. Saya tanya dulu aja, saya tahu dulu. Nanti suatu hari nanti Tuhan akan berikan saya rezeki luar biasa, saya akan mampu. Itu yang saya pikir tuh. Ada satu cerita di dalam Alkitab yang menurut saya ini menarik sekali. Mengenai bangsa Israel yang tidak punya mentalitas kaya ini. Kita lihat di Bilangan 13. Ini rada panjang nih. Bilangan 13 ayatnya 25 sampai 14 ayat 3. Bilangan 13 ayat 25. Lalu saya baca aja deh. Bilangan 13 ayat 25. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri ini. Jadi saya kasih latar belakang cerita dulu. Waktu itu Musa itu ngutus 12 orang pengintai, suruh mereka pergi ke tanah Kanaan buat lihat tanah itu. Nah, ini udah pada pulang nih, Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap bangsa Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Jadi mereka kasih lihat nih, ini hasil negerinya nih. Mereka menceritakan kepada mereka, kami sudah masuk negeri itu kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menentramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang pergi dari sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di antara orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Lanjutin lagi, Bilangan 14 ayat 1-3. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu berkata kepada mereka,
Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Jadi bangsa Israel ini mereka tadinya ada di Mesir dan mereka diperbudak. Mereka diperbudak, jadi kondisi hidup mereka sebetulnya nggak baik. Tetapi waktu mereka mau masuk ke tanah Kanaan, mereka di sana mereka ada sedikit halangan, mereka langsung ciut dan mereka pengen balik lagi ke cara mereka yang lama dan mereka mau diperbudak lagi. Ini namanya bodoh. Banyak orang melakukan kebodohan semacam ini. Saya mau supaya berhasil, tapi kerja keras dikit saya nggak mau lah. Pulang lembur saya capek, enggak lah. Saya mau berhasil, tapi ini bisnis butuh modal, bagaimana kalau saya rugi? Enggak lah. Saya mau berhasil, tapi ini butuh saya buat meluangkan waktu buat belajar lagi, buat lakukan ini, buat lakukan itu. Enggak lah. Lebih baik saya balik lagi lah keadaannya kayak gini-gini aja lah, nggak apa-apa. Mentalitas itu mereka tidak punya karena mereka waktu dengar janji Tuhan itu mereka nggak benar-benar pegang. Ini banyak terjadi sama orang-orang, termasuk sama orang Kristen. Tuhan pengen supaya kita ini menjadi orang-orang Kristen berhasil, tapi nggak banyak kita yang sebetulnya pengen. Tapi waktu kita punya visi yang sama Tuhan di dalam hidup kita, kita bakal jadi orang yang berbeda. Kita akan melihat tantangan itu sebagai sesuatu yang berbeda. Kaleb dan Yosua bilang begini, dia bilang, mereka ini kayak makanan buat kita. Orang-orang itu kayak makanan. Kita tinggal makan. Tapi mereka gak mau, mereka gak percaya. Mereka mau hidup mereka tetap susah. Di Mesir tuh mereka hidupnya susah sekali. Dipaksa untuk bangun piramid, buat kerjain pekerjaan rodi dan sebagainya segala macam. Tapi mereka mau kembali ke situ. Saya punya anak, 2 orang. Lebih baik saya setengah mati, saya pergi kerja, saya cari uang, saya usaha, saya banting tulang supaya mereka punya penghidupan yang baik. Saya gak mau bilang, gini, papa capek, udahlah kita semua ya, kita hemat-hemat aja lah, kita makan sedikit-sedikit aja, jangan makan daging ya, kita makan sayur aja. Ini nggak kayak begitu. Saya mau berjuang untuk anak saya, istri saya, supaya mereka punya penghidupan yang lebih baik. Ini adalah pemikiran orang-orang yang seharusnya. Jadi mentalitas ini kita mesti punya. Saya selalu berpikir, saya pengen punya rumah di dalamnya itu ada 1 kolam renang mini. Buat apa? Supaya anak-anak saya bisa berenang. Mereka suka berenang, saya suka. Saya suka, mereka suka. Jadi kalau misalnya saya bisa berusaha, lalu Tuhan berkati usahanya dan terus berhasil, terus akhirnya saya bisa beli rumah yang ada kolam renangnya, saya akan senang sekali. Dan saya akan berusaha sampai itu berhasil. Kalau misalnya nggak berhasil pun nggak apa-apa. Yang penting saya udah coba, saya udah usaha mati-matian misalnya. Tapi orang nggak begitu. Mestinya kita pikirnya tuh, oke, apapun saya akan lakukan supaya saya punya masa depan lebih baik buat anak-anak saya, buat istri saya. Ini adalah mentalitas yang orang perlu punya, apalagi orang Kristen. Hidup ini, udahlah. Terlalu berat lah, saya nggak sanggup lagi lah. Ini nggak akan bikin kita maju kemana-mana. Padahal Tuhan sudah janjikan kemenangan buat orang Israel. Bukan cuma orang Israel aja yang dijanjikan kemenangan. Anda dan saya pun kita dijanjikan kemenangan. Asal kita mau ikut jalannya Tuhan. Nah, jalannya Tuhan di dalam cerita ini adalah mereka harus berperang. Tapi Tuhan janjikan kemenangan. Sama, kita harus berperang. Bukan berarti kalau kita udah janji terus kita duduk-duduk aja baik-baik, tiba-tiba ada duit datang ke rekening kita. Enggak. Kita perlu berjuang.
Berjuang buat apa? Berjuang untuk mendapatkan berkat yang Tuhan sudah kasih. Misalnya Tuhan taruh emas ke dalam tanah kita, ya kita mesti gali. Kita mesti gali. Nah, waktu kita menggali itu, waktu kita bekerja itu, kita mengeluarkan berkat yang Tuhan sudah tanam ke dalam kita. Jadi ini penting sekali, punya mentalitas kaya ini penting sekali. Saya mau break dulu. Jadi sekarang stop dulu sampai sini. Kalau ada yang mau komentar, ada yang mau kasih pertanyaan, silakan kontak saya ke 0819 3218 4218. Sekali lagi 0819 3218 4218. Oke, yang kedua, alasan mengapa saya tidak kaya. Memiliki perencanaan keuangan yang buruk. Banyak orang ini ya, mereka itu kalau belanja mereka nggak mikir. Banyak orang kalau mereka pakai duit ini mereka nggak rencanain baik-baik. Kenapa bisa begitu? Karena orang itu suka nggak mikir aja. Jadi kita nih jadi orang tuh mesti banyak mikir. Tapi banyak orang nggak mikir. Waktu kecil ya saya ingat ya, kita suka beli durian. Terus biasanya mama saya suka beli durian, terus biasa kita tawar. Habis itu ya udah kita beli, kita bawa pulang makan. Kadang-kadang kita perlu bertanya kayak begini nih ya. Sebetulnya saya beli ini bagus apa enggak? Perlu apa enggak? Orang tuh walaupun dia Kristen ya, tapi banyak orang tuh hidup dalam kedagingan, dalam arti ya kita maunya hal-hal yang menyenangkan terus gitu. Kita maunya senangkan terus. Padahal mungkin kita sebenarnya nggak terlalu perlu. Saya nggak bilang nggak boleh beli durian, saya cuma kasih contoh aja. Kita boleh punya hal-hal yang baik gitu, punya hal-hal yang mewah juga boleh. Anda mau beli rumah lebih besar, mobil lebih keren, jam tangan lebih mahal, tas mahal gitu, dan sebagainya, silakan aja. Tapi jangan lupa hal yang paling penting. Apa itu yang paling penting? Karena kita ini sebetulnya adalah berkat. Tuhan mau kita itu menjadi berkat. Jadi itu semua bukan apa ya? Bukan sesuatu yang esensial. Ada satu ayat yang bagus ya di Amsal. Amsal bilang gini, Amsal 21 ayat 17. Orang yang suka bersenang-senang akan kekurangan, orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Apa sih yang Salomo lagi ngomong? Apakah orang kalau misalnya suka minum anggur, suka minyak urapan, apakah nggak akan kaya? Bukan. Dia lagi ngomongin orang-orang yang memiliki perencanaan keuangan yang buruk. Artinya dia mau apa dia beli aja, dia mau apa dia beli aja, dia mau apa dia beli aja. Ini adalah cara yang sangat salah. Kita ini perlu ngerti bahwa nggak ada orang yang punya perencanaan keuangan yang buruk itu yang bisa kaya. Kalau kita mau kaya, kita mesti punya perencanaan keuangan yang baik. Seperti apa yang baik itu? Ya kita belajar. Tapi kita perlu tahu bahwa kalau misalnya kita kerjanya cuma memuaskan diri doang, kita nggak akan berhasil jadi orang. Kalau kita cuma maunya oh iya gue mau yang enak-enak aja lah, nggak akan berhasil. Saya sama istri saya, kita gaya hidupnya ini cukup sederhana menurut saya. Cukup sederhana, tapi nggak parah sekali, cukup sederhana. Jadi kita makan, kita nggak masak, kita makan di luar setiap hari. Maksudnya kita beli makanan lah dari GoFood lah apalah, makan di luar. Karena buat kita nggak efisien lah kalau misalnya kita harus masak. Saya ngurus anak, istri saya kerja kantor, kita sudah nggak punya waktu. Tapi kita mengerti nih ada yang namanya porsi investasi, porsi memberi, porsi lain-lain gitu. Intinya adalah kita punya perencanaan keuangan yang baik menurut saya.
Kita punya persiapan kalau nanti anak kita mau sekolah gitu, kita punya persiapan. Kalau nanti dia mau kuliah di luar negeri, oke gitu, nggak ada masalah, kita punya persiapan. Karena anak saya kan masih kecil kan, sekarang umurnya cuma 2 tahunan, satu lagi umur 5 bulan. Asumsi kita sekarang kita investasi 15 tahun kemudian ketika mereka butuh kuliah ya duitnya sudah siap. Apakah sekarang kita sudah punya duitnya? Kita belum punya, tapi nanti pada waktunya kita akan punya. Kenapa? Karena kita merencanakan keuangan. Nah, uang itu bisa nggak kita nggak kasih nggak siapin buat pendidikan anak, kita pakai buat yang lain? Bisa. Kita pakai buat apa? Ganti mobil keren? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Tapi kita nggak lakukan. Kenapa? Karena kita punya tujuan. Nah, ini yang namanya perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan itu ngomongin soal tujuan. Ada hal-hal yang kita mau capai di dalam hidup. Nah, hal-hal ini butuh pengorbanan. Apa yang kita korbankan? Kesenangan kita. Kalau saya pakai duit itu, saya nggak mau pakai buat dana pendidikan anak misalnya. Saya maunya saya pakai buat saya senang-senang. Saya sedang ngomong bahwa pendidikan anak saya nggak penting. Tapi ini salah, nggak benar. Kenapa? Anak saya mesti jauh lebih hebat daripada saya. Oleh karena itu, saya sebagai orang tuanya, saya mesti mendukung anak saya setinggi mungkin. Ini adalah orang tua yang baik. Nah, banyak orang nggak pikirin. Mereka punya anak, ya udahlah. Nanti sekolah gimana? Ya udahlah, ntar lihatlah gimana lah. Jangan kayak begitu jadi orang. Punyailah perencanaan keuangan yang baik. Belum terlambat sekarang, belum terlambat. Gimana kalau sudah terlambat? Nggak ada yang terlambat. Anaknya udah tinggi, udah gede semua. Ya nggak apa-apa, kita bisa rencanakan keuangan buat yang lain lagi. Intinya kita mesti menjadi berkat. Siapa pertama yang harus kita berkati? Nggak lain, bukan adalah keluarga kita. Tentunya ada batas. Setelah keluarga kita sudah oke, ya waktunya kita memberkati orang lain. Inilah cara kerjanya. Tuhan tidak suka kita ini cuman kerjanya nampung doang. Ada satu tempat di Israel mereka sebutnya Laut Mati. Sebenarnya Laut Mati itu bukan laut, itu danau. Danaunya itu ya dia terima banyak sungai, aliran sungai itu ngalir ke sana tapi nggak ada yang ngalir keluar. Akibatnya apa yang terjadi? Danau itu menjadi sangat asin. Saking asinnya nggak ada ikan bisa tinggal di sana, nggak ada makhluk hidup bisa tinggal di sana. Dan saking asinnya ya jadi orang itu ngambang di sana, nggak bisa tenggelam. Itu namanya laut mati itu. Mati. Nggak ada yang bisa hidup di sana, makanya laut mati. Jangan jadi laut mati. Kita mesti menjadi berkat seperti sebagaimana Tuhan bikin kita buat jadi berkat. Alasan ketiga kenapa kita nggak kaya adalah karena kita cepat puas. Kita lihat ayatnya di Lukas 12. Ayat Lukas 12 ayat 16 sampai 19. Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada satu orang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak punya tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku? Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Banyak orang suka cepat puas. Orang ini nih orang yang suka cepat puas. Kalau kita punya hasil melimpah terus ngapain sih? Kita jual hasilnya, kita ambil duitnya, kita beli lagi ladang lebih banyak, kita kerjakan lebih banyak lagi. Buat apa? Supaya kita bisa jadi berkat. Di dalam perjanjian lama itu ada satu peraturan. Orang kalau dia punya ladang, dia cuman boleh menuai sekali. Setelah itu semua yang tertinggal akan menjadi miliknya para janda-janda, para yatim piatu. Itu peraturannya Israel, supaya nggak ada orang di sana yang terlalu susah sampai mati. Ini peraturannya dari firman Tuhan. Jadi
Hendaklah kamu kalau panen, jangan benar-benar bersih, harus ada yang disisakan. Jadi orang Tuhan itu sudah perintahkan pada orang Israel supaya orang itu harus menjadi pemberi. Mereka harus jadi berkat. Tapi orang ini nggak demikian. Orang ini cuma berpikir tentang dirinya sendiri. Nah, karena dia merasa dia sudah punya uang, tujuan hidupnya sudah tercapai, oleh karena itu dia menjadi puas. Jangan menjadi puas. Jangan menjadi puas. Kapan kita jadi puas? Waktu kita mati. Jangan jadi puas. Kenapa? Karena Tuhan mau pakai kita lebih gede lagi. Tuhan mau pakai kita lebih dahsyat lagi. Tuhan mau pakai kita buat jadi berkat yang lebih besar lagi. Kalau kita mengizinkan Tuhan. Kapan kita harus puas? Kalau kita udah mati. Sebelum kita mati jangan puas dulu. Banyak sekali yang Tuhan mau kerjakan lewat kita. Saya punya satu teman saya ini luar biasa. Dia punya toko handphone, dia jual barang-barang aksesoris handphone secara online. Sebetulnya kalau kita ngomongin soal duit, dia sudah sangat oke menurut saya. Tapi dia orangnya kurang ambisi. Nah, saya kasih tahu sama dia supaya dia perlu punya ambisi. Buat apa? Karena kerajaan Allah butuh uang. Kerajaan Allah butuh uang. Semua butuh uang. Jadi kalau kita merasa kita sudah cukup buat diri kita sendiri dan ini adalah suatu sikap yang sangat bagus, kelebihannya itu kita mesti pakai buat memberkati kerajaan Allah. Banyak sekali yang kita bisa kerjakan. Banyak sekali, dan itu semua butuh uang. Saya sekolah di satu sekolah Alkitab, cabang dari Amerika. Itu mereka cerita mereka 1 bulan pengeluaran mereka itu saja sudah $5 juta US. Kalau dirupiahin berarti sekitar 70 miliar. Ya benar, 70 miliar. 1 bulan buat gaji pegawai, bikin bangunan, biaya buat syuting dan sebagainya. Maintenance itu 70 M 1 bulan. Bayangkan berapa banyak orang yang kasih ke sana. Kalau nggak ada yang kasih, ini kan sekolah Alkitab ya, bukan lembaga cari untung ya. Jadi mereka bikin siaran gratis, mereka kasih buku gratis apa segala macam. Ya memang uang sekolah ada, tapi nggak bisa nutup. Sebetulnya itu mereka butuh sumbangan yang besar. Nah, orang-orang yang diberkati sama Tuhan itu menabur ke sana supaya ada orang-orang yang diberkati. Jadi orang-orang semakin banyak yang diberkati, semakin banyak mereka akhirnya berhasil, lalu mereka menjadi berkat lagi. Ini cara kerjanya kerajaan Allah. Jangan jadi orang yang cepat puas. Oh ya, pokoknya gue udah enak lah, beginilah hidup lah. Rumah udah enak, mobil udah bagus, pekerjaan sudah bagus, anak sudah sekolah di luar negeri, gue mau apa lagi? Enggak. Pekerjaan Allah gak akan pernah cukup uangnya. Gak akan pernah. Jadi, carilah uang lebih banyak lagi untuk bisa menjadi berkat yang lebih besar lagi. Terakhir, alasan kenapa saya tidak kaya, Amsal 18 ayat 9. Orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Alasan keempat, kenapa saya nggak kaya adalah karena saya malas. Malas itu apa sih? Nyaman. Nyaman adalah kata yang sangat buruk. Jangan pernah merasa nyaman. Kalau Anda sudah merasa nyaman, berarti sudah waktunya Anda untuk berubah. Kenapa? Karena orang yang tidak mau bergerak tidak bisa dipakai Tuhan. Orang yang malas, orang yang nyaman tidak bisa dipakai Tuhan. Tuhan cari orang yang memang mau dipakai sama Dia. Nah, orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang rajin. Orang-orang yang tidak betah di zona nyaman. Mereka mau keluar,
Mereka mau melakukan sesuatu buat Tuhan. Sekarang kalau kita merasa, oh ya hidup udah enak lah, beginilah segala macam lah, gak usah lagi lah, macam-macam lah. Ini kurang oke. Kenapa? Saya pernah dengar anekdot ya. Ini anekdot aja sih ya. Ada lelang otak. Otak orang Jerman harganya $5. Kenapa? Oh, dipakai habis-habisan. Otak orang Jepang harganya $5. Kenapa? Oh, dipakai habis-habisan. Otak orang Yahudi berapa? $5 dipakai habis-habisan. Otak orang Indonesia berapa? $100 karena nggak pernah dipakai. Ini cuma anekdot doang, tapi mungkin ada benarnya. Intinya adalah Firman bilang begini, siapa yang setia pada perkara kecil, kepada dia akan diberikan perkara yang lebih besar. Nah, orang yang malas, orang yang sudah nyaman tidak akan mendapatkan perkara lebih besar. Gak akan. Kenapa? Karena mereka sudah tidak mau lagi memperbesar kapasitas diri. Apa sih sebetulnya yang dilakukan sama orang yang rajin? Mereka itu sedang memperbesar kapasitas diri. Sedangkan orang malas tuh memperkecil kapasitas diri. Papa saya sekarang umurnya sudah 79 tahun ini. Papa saya pensiun tutup toko itu tahun 2012. Waktu itu umurnya berarti 70 tahun. Saya bilang sama papa saya jangan pensiun. Kalau mau saya beliin kios di pasar, udah jualan aja di pasar. Papa saya terus-menerus bilang bahwa dia sudah gak mampu. Terus-menerus dia bilang dia sudah gak mampu. Tapi yang namanya orang itu harusnya itu nggak pensiun, dia masih tetap sibuk. Kenapa? Kalau nggak mereka jadi pikun. Nah, sejak papa saya mulai pensiun, beberapa tahun kemudian dia mulai banyak yang namanya keluhan kesehatan. Tadinya waktu dia masih buka toko dia nggak banyak keluhan kesehatan. Begitu dia mulai tutup toko berapa tahun kemudian, dia mulai lebih banyak keluhan kesehatan. Oh beginilah, ini sakit lah, itu sakit lah, segala macam. Dan beberapa tahun belakangan lebih memburuk. Kenapa? Menurut saya karena dia tidak mau untuk terus-menerus beraktivitas. Jadi kita perlu ngerti, Tuhan itu ciptakan manusia itu ya bukan buat pensiun, bukan buat nyaman, bukan buat males. Tuhan ciptakan manusia itu buat berusaha. Tuhan katakan kepada Adam, usahakanlah taman ini. Tuhan gak bilang, silakan kamu duduk nyantai. Enggak, usahakanlah taman ini. Jadi, berusaha melakukan sesuatu dengan rajin, dengan semangat, itu adalah firman. Jangan nyaman. Jangan nyaman. Itu aja dari saya hari ini. Saya udahin aja sharingnya. Terus sekarang buat pengumuman. Yang pertama itu saya mau kasih tahu, silakan subscribe ke saya punya YouTube sama IG. Namanya Kelimpahan Alkitabiah, YouTube sama IG. Terus saya mau kasih tahu lagi bahwa ini adalah acara yang disponsori. Jadi ada orang yang memberi kepada acara ini supaya acara ini bisa terselenggara. Karena ini kan perlu bayar nih kepada radio. Kalau Bapak Ibu di rumah ada yang diberkati, Anda ingin menabur kepada acara ini, silakan kontak saya di 081932184218. Sekali lagi 081932184218. Lalu berikutnya kalau misalnya ada yang mau tanya, mau komen, mau minta bantuan doa, mau kontak saya, silakan. Saya kasih. Lalu selanjutnya saya mau kasih tahu bahwa setiap hari Jumat saya ada Zoom pakai Zoom, tapi bahasnya firman, bukan keuangan.
temanya lebih umum. Kalau ada yang mau ikut, boleh kontak saya, silahkan ntar saya masukin ke grup. Selanjutnya, saya mau kasih tahu saya ada buku rohani, tapi bentuknya itu adalah PDF. Jadi kalau ada yang mau baca, saya kasih gratis. WhatsApp saya aja, ntar saya kirim. Terakhir, kalau misalnya ada yang punya produk mau saya bantu promosikan, saya juga promosikan produk saya sendiri nih, saya kan jual asuransi. Kalau ada yang mau tanya-tanya soal asuransi, silakan kontak saya. Kalau ada yang mau jadi agentnya, silakan kontak saya juga. Kalau misalnya ada yang punya produk yang mau diiklanin sini, silakan kontak saya. Saya iklanin gratis. Yang pernah kontak saya ada beberapa buat iklan portal web, terus ada yang mau jual rumah, terus ada yang minta kue bulannya dipromosiin. Ya kira-kira gitulah. Saya sih mau bantu orang-orang kalau mereka mau berusaha lah. Saya rasa itu aja. Selamat beraktivitas. Shalom.